Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari Mulo atau setingkat SMP di Pekalongan, Hugeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau SMA dengan penjurusan Sastra Barat. Ayah Hugeng, Sukaryo Hatmojo, merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Latar belakang keluarga ini di kemudian hari mempertemukan Hugeng dengan kerabat ayahnya, Ating Natadikusuma, Kepala Jawatan Kepolisian Keresidenan Pekalongan. Dari sosok Ating Natadikusuma inilah Hugeng terinspirasi untuk menjadi perwira polisi dan memilih melanjutkan kuliah di RHS atau Recht Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum Batavia, sebagai dasar untuk melanjutkan ke Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi. Setamat dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan Pertama tahun 1952, Hugeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau kini dikenal sebagai Intelpam Polri. 4 tahun berselang, tepatnya tahun 1956, Hugeng diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Sumatera Utara. Penugasan Hugeng di wilayah yang dikuasai korupsi, penyelundupan dan perjudian inilah titik awal kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai. Di hari pertama menginjakan kaki di kota Medan, Hugeng langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah, lengkap dengan berbagai perabotnya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hugeng yang geram dengan upaya suap ini memilih tinggal di hotel dan tidak sudi sedikit pun menyentuh barang-barang pemberian para mafia. Sosok Hugeng Imam Santoso dikenal sebagai seorang polisi yang bersahaja dan patut diteladani. Tidak mudah menjadi polisi dalam negara yang sedang menghadapi krisis. Sulit juga menjadi polisi yang ideal dalam ketidaknormalan. Idealisme Hugeng sebagai polisi tunjukkan kedekatannya kepada masyarakat. Pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Jenderal Hugeng sempat ditangkap oleh polisi Belanda karena Jenderal Hugeng pernah berteman dengan salah seorang perwira Belanda. Jenderal Hugeng diperlakukan dengan sangat baik, bahkan beliau juga ditawari untuk membelot bersama Belanda, namun beliau menolak rayuan tersebut dengan mengatakan, "Saya putra Indonesia, mustahil bagi saya bersikap lain atau berkhianat." Jenderal polisi ini berdedikasi penuh untuk menjalankan kedisiplinan dan menolak upeti baik di institusi kepolisian ataupun lembaga negara lain. Beliau bahkan juga melarang anggota keluarga menggunakan semua fasilitas sebagai seorang anak Kapolri. Hugeng pernah berkata pada dasarnya seorang polisi adalah pelayan masyarakat yang bertugas untuk menegakkan ketertiban dan keamanan umum dimanapun ia berada. Ia sangat berkomitmen untuk menjaga mutu seorang polisi sebagai pelayan masyarakat. Setiap hari ia berangkat ke kantor pada pukul 7 pagi sebelum staf dan bawahannya sampai di kantor. Hugeng pun tidak menempuh rute yang sama setiap harinya. Ia berkata ia ingin mendapatkan gambaran suasana sekaligus menginspeksi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas kepolisian. Ia berkata dengan demikian, maka saya tahu kondisi jalan raya, kepadatan lalu lintas, tapi juga kesiagaan polisi lalu lintas. Sehari sebelum diangkat, ia menutup usaha kembang istrinya di Jalan Cikini karena khawatir dengan orang-orang yang berurusan dengan imigrasi sengaja memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Apa yang mendorong Hugeng menjadi tokoh yang bersih dan anti korupsi? Mungkin pesan yang ditanam oleh ayahnya bahwa yang penting dalam kehidupan manusia adalah kehormatan. Jangan merusak nama baik dengan perbuatan yang mencemarkan. Akhirnya seorang birokrat yang sampai akhir hayatnya tidak pernah punya tanah, rumah pribadi. Pada penugasannya yang kedua sebagai Kepala Reskrim di Sumatera Utara menjadi batu ujian bagi seorang polisi karena daerah ini terkenal dengan penyelundupan. Hugeng disambut secara unik, rumah pribadi dan mobil telah disediakan oleh beberapa cukong perjudian. Dia menolak dan lebih memilih tinggal di hotel sebelum dapat rumah dinas. Bahkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah menyinggung kualitas kepolisian di Indonesia lewat anekdotnya, hanya ada 3 polisi yang tak bisa disuap, patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng.